Bab 6. Diri yang lenyap, Allah yang tampak. Ada satu tahap dalam perjalanan makrifat ketika semua yang selama ini kau anggap sebagai aku mulai memudar perlahan. Nama, kebanggaan, bahkan rasa memiliki terhadap amal dan kebaikan yang pernah kau lakukan, semuanya mulai kehilangan makna. Bukan karena engkau menjadi tidak peduli, tetapi karena engkau mulai menyadari bahwa segala yang terjadi tidak pernah benar-benar berasal dari dirimu. Nafas yang keluar masuk bukan atas kehendakmu, detak jantung berdenyut bukan karena perintahmu, bahkan pikiran yang melintas pun tidak pernah sepenuhnya milikmu. Engkau mulai melihat bahwa segala sesuatu adalah gerak dari kehendak yang satu. Dan di titik itu, keakuan pun mulai larut seperti garam yang hilang dalam air. Inilah fase di mana diri yang palsu lenyap dan yang tampak hanyalah Allah semata. Fana, itulah nama lembut dari lenyapnya diri. Ia bukan hilang dalam kegelapan, tapi larut dalam cahaya. Bukan kehilangan jati diri, tapi menemukan jati diri yang sejati, bahwa tiada yang ada selain Dia. Ketika ego melebur, pandanganmu pun berubah. Engkau tidak lagi melihat dirimu sebagai pelaku, tapi sebagai saksi yang menyaksikan Allah bekerja melalui segala sesuatu. Segala pujian yang datang tidak lagi menumbuhkan kesombongan, karena engkau tahu tidak ada yang pantas dipuji selain Dia. Segala celaan pun tidak lagi melukai, karena engkau tahu tidak ada yang benar-benar disentuh oleh celaan itu selain bayangan duniawi yang fana. Di sini, engkau mulai hidup dalam kesadaran bahwa aku hanyalah alat dan hanya Dia yang berkehendak, berbicara dan bergerak melalui kehidupan ini. Dalam keadaan ini, cinta kepada Allah bukan lagi sekadar perasaan hangat dalam doa, tapi menjadi pengalaman yang menyeluruh. Engkau melihat wajahnya di setiap makhluk, mendengar suaranya di setiap kejadian, dan merasakan sentuhannya di setiap napas kehidupan. Dunia yang dulu tampak terpisah kini menjadi satu lautan besar yang bergetar dalam zikir abadi. Tidak ada lagi batas antara yang menyembah dan yang disembah, karena yang sejatinya menyembah pun adalah Dia, yang menyembah dirinya melalui bentuk dirimu. Disinilah makna hakiki dari kalimat La ilaha illallah menjadi nyata. Tiada daya, tiada kehendak, tiada keberadaan selain Allah. Namun jalan menuju lenyapnya diri bukanlah jalan yang mudah. Ego manusia akan berusaha keras mempertahankan keberadaannya. Ia takut hilang karena ia belum tahu bahwa di balik kehilangannya justru ada kebebasan yang sempurna. Maka Allah seringkali membimbingmu dengan cara yang halus tapi dalam. Dengan menelanjangi segala yang kau banggakan, dengan mengambil sesuatu yang kau anggap milikmu, dengan menunjukkan betapa lemah dirimu tanpa pertolongannya. Semua itu bukan hukuman, melainkan rahmat yang membebaskan, karena hanya ketika engkau benar-benar hancur, engkau dapat melihat siapa yang selama ini menopangmu. Dan ketika engkau sadar bahwa yang menopangmu adalah Dia, maka tidak ada lagi ruang untuk takut atau sombong. Yang tersisa hanyalah rasa takjub dan sujud yang tak berkesudahan. Dan setelah fana, datanglah baka, kekekalan dalam kesadaran ilahi. Engkau hidup di dunia, tapi tidak lagi milik dunia. Engkau bekerja, berbicara, mencinta, tapi semua itu menjadi bentuk ibadah tanpa batas. Karena engkau tahu siapa yang sebenarnya hidup melalui dirimu. Setiap langkah menjadi langkahnya, setiap pandangan menjadi pandangannya. Setiap napas menjadi napas zikir. Inilah rahasia keberadaan para kekasih Allah. Mereka tetap hidup seperti manusia biasa, namun batin mereka sepenuhnya tenggelam dalam samudra ketuhanan. Diri mereka telah lenyap, dan yang tampak hanyalah Allah semata. Yang hidup, yang kekal, yang indah tanpa batas. Dan ketika engkau sampai di titik itu, engkau tidak lagi mencari Allah, karena engkau telah menjadi bagian dari kesadaran yang mengenalnya. Engkau bukan lagi pencari, tetapi yang ditemukan. Engkau bukan lagi bayangan, tetapi pantulan cahayanya yang murni.